Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansar. Saya adalah salah satu peserta calon guru penggerak yang berasal dari SD Negeri 1 Bukit Cobu, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu bagian pertama yaitu pra observasi. Di depan saya sudah ada teman rekan sejawat. Lalu Pak, silakan perkenalkan diri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Irawan, mengajar di SD 1 Bukit Cobu di kelas 3. Oh ya, kelas 3 Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Kesempatan kali ini kami akan melakukan supervisi akademik yaitu pra-observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Baik Pak, bagaimana kabarnya Pak Irawan? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Pak, kita mulai. Yang pertama Pak, saya mau tanyakan adalah tujuan pembelajaran Bapak kali ini apa yang Bapak capai? Terima kasih Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu siswa dapat mengetahui simbol-simbol sila Pancasila. Pak, ya. Jadi tujuan pembelajaran Bapak yang ingin kita capai itu adalah mengetahui siswa dapat mengetahui simbol sila Pancasila. Baik, yang kedua Pak, dalam proses pembelajaran Bapak nanti area pengembangan mana yang Bapak ingin fokuskan? Oke, terima kasih Pak. Yang saya akan fokuskan yaitu bagaimana siswa memberanikan diri dan bisa menyampaikan simbol sila Pancasila. Ya. Ya Pak. Jadi itu Bapak yang ingin Bapak fokuskan yaitu dalam proses pembelajaran nanti yaitu bagaimana siswa memberanikan diri untuk bisa menyebutkan simbol sila Pancasila. oh iya, Pak. Kemudian yang kedua Pak, pertanyaan saya yang kedua, kira-kira strategi apa yang Bapak akan lakukan dalam mempersiapkan untuk melakukan proses pembelajaran ini Pak? Kalau untuk strategi yang saya akan siapkan itu dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi produk, yaitu siswa menggambarkan lambang Garuda Pancasila serta simbol dari masing-masing sila Pancasila tersebut. Jadi yang dipersiapkan nanti itu adalah strateginya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Itu siswa menggambarkan lambang Garuda Pancasila. Ya. Betul Pak. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan pembelajaran yang Bapak rencanakan ini? Kalau yang saya rencanakan insyaallah Pak, kalau diberi kesehatan, insyaallah hari Kamis sesuai dengan jadwal yang sudah ada, saya akan laksanakan. Kamis. Ya, Kamis. Baik Pak, terima kasih banyak waktunya. Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Ya, itu yang kita harapkan. Kegiatan apapun yang kita laksanakan di kelas, mudah-mudahan tidak ada kendala dan sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak, mudah-mudahan bisa tercapai. Demikianlah percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Semoga apa yang kami rencanakan dapat berjalan dengan baik. Selamat pagi.
Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, jadi dipersilakan ketua kelasnya untuk maju ke depan untuk membaca doa. Silakan Idris. Mari kita membaca doa dimulai. Silakan dulu. Baik, saya akan mengabsen. Jadi dipersiapkan alat guntingnya, lem. Jadi silakan. Oke, jadi saya sebut namanya Akram, Al, sakit. Jadi kita terangkan mudah-mudahan hal cepat sembuh dan bisa masuk kembali belajar. Takwin Hadir Pak. Nabia Hadir Pak. ada. Silakan berdiri. Kita lagu nasional itu Garda Pancasila. Berdiri lagi. Nah, kita berdiri, kita SBG dulu. Nah, supaya lebih senang. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Silakan duduk kembali. Lebih baik. Jadi yang kita pelajari pada hari ini yaitu pendidikan Pancasila dan pendidikan Pancasila. Jadi adapun materi yang kita pelajari itu mengenal simbol dan lambang Pancasila. Nah sekarang perhatikan kemarin. Nah di tangan saya apa ini? Garuda Pancasila. Oke, dan lambang Garuda Pancasila. Jadi dalam lambang ini terdapat berapa? 5.
perisai. Yang perisai. Yang pertama apa? Bintang. Yang kedua? Pantai. Yang ketiga? Komberingin. Yang keempat? Kelenteng. Terakhir yang kelima? Setelah kalian sudah menyebutkan bintang, apa nama lambangnya? Jangan disebut bunyinya atau silanya. Sila siapa yang kira-kira? Yang apa? Sila pertama? Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua? Kemanusiaan baik dan beradab. Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Empat? Jadi keempat, kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan pemikiran. Lima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi saya akan coba tanya kembali. Nah, tanya kembali bunyinya, bunyi dengan lambangnya. Oke, jadi kalau sila pertama apa tadi bunyinya? Tuhan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Jadi kemudian yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Pantai. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Oke, pohon beringin. Kemudian yang keempat? Oke, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa benar? Pantai. Kemudian yang terakhir kita ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setelah kita pelajari ini, saya akan jelaskan yang keempat, mempelajari simbol Pancasila. Jadi keempat itu mengenal Indonesia lebih jauh, lebih dalam. Kemudian yang kedua, membangkitkan nasionalisme. Kemudian membangun sosial yang mandiri. Kemudian meningkatkan apa? Rasa cinta kita terhadap negara Republik Indonesia. Kemudian menumbuhkan rasa cinta kita terhadap keluarga. Oke, baik, kita akan tujuan pembelajaran. Baik, saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, itu dengan melalui video, melalui gambar dan video, siswa dapat mengetahui simbol Pancasila dan Garuda Pancasila dengan benar.
Lihat bukunya. Oke, akan dibaca bukunya itu. Pancasila dengan simbolnya. Silakan dibaca. Bunyinya. Oke, sudah? Oke. Jadi harus dibaca. Baik, saya akan tanya kembali sesuai. Kalau tidak utama, apa bunyinya? Silakan berdiri, pintar. Oke, bersama. Buat Tabia. Tabia, oke. Bunyi dari sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua lagi. Silakan, siapa yang mau pegang tangannya? Silakan dulu. Oke, kemanusiaan dibimbing oleh yang terakhir. Siapa kira-kira? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan duduk. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, dan perhatikan di atas video. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai PPKN. Simak videonya ya. Perhatikan, di atas. Mengenal simbol Pancasila. Simbol Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berdoa. Doa sebelum belajar. Oke, berdoa sebelum belajar seperti tadi yang dilakukan pada saat masuk belajar kita berdoa. Sila kedua, bersikap ramah. Bersikap ramah, saudara teman ini. Bersikap ramah. Nah, bersikap ramah. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang keempat, lima, membagi tugas. Ini membagi tugas biasa kita kalau pagi-pagi. Dalam sekolah ada namanya jadwal membersihkan. Nah, itu namanya dimasuk dalam pembagian. Apa kira-kira yang saya tanya kembali? Nah, kalau sila pertama apa? Nah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Cara dalam kehidupan sehari-hari itu apa tadi? Salat waktu. Ya. Sila kedua, apa bunyi tadi sila kedua? Kemanusiaan yang adil beradab. Itu kemanusiaan yang beradab itu bersikap. Ada yang beradab, bersikap, ya bersikap ramah. Betul sekali, bersikap ramah terhadap teman atau semua orang. Kemudian yang ketiga, apa itu bunyi yang ketiga? Tetangga. Nah, itu namanya menjaga persatuan tentang luar apa? Keluarga. Kemudian keempatnya, apa bunyi yang keempat tadi? Oke. Kerakyatan yang penting. Kerakyatan yang dididik oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Kemudian terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengawalannya itu membagi tugas piket secara adil. Nah, kalau misalnya dikasih tugas, yang bisa satu orang saja bekerja, bagi-bagi misalnya akram di luar, dalam membersihkan di dalam, misalnya ikram. Nah, itu namanya membagi tugas. Tugas LKPD. Jadi apa itu LKPD? Lembaga kerja peserta didik. Nah, mengingat. Perhatikan dulu. Ya, perhatikan dulu kembali. Ya, jadi perhatikan dulu sebentar.
perhatikan dulu. Jadi ini ditempel sesuai dengan lambangnya. Di sini dalam tulis saya ini tempel dengan apanya tadi? Gambarnya tahu simbolnya. Nah, kemudian yang kedua ini, sesuai dengan bunyinya di sini kita tempel. Apa bunyinya sila pertama sampai sila kelima. Oke, silakan dikerja. Jadi sebentar, kalau sudah selesai, sebentar ya, naik di atas. Dua orang satu kelompok ya, satu orang satu, dua orang satu kelompok. Nah, naik di atas. Oke. Jadi sudah jadi masing-masing mewakili kelompoknya ya. Naik di atas. Kemudian ya dua orang masing-masing. Oke. Selesaikan dulu. Belum. Tunggu dulu teman saya belum. Nanti selesai baru dua orang ya, dua orang mewakili kelompoknya. Sudah. Silakan. Sudah ya? Sudah semua? Oke, belum kita selesaikan. Dua orang. Kelompok satu. Silakan, silakan. Itu orang saya. Dengan satu orang semuanya membacakan arti kelompoknya. Jadi perhatikan, bacakan ini, kita baca ini, lambang apa namanya? Kita baca bentar. Nah, baca ini simbolnya apa? Bintang, apa lagi? Apa di lantai? Kita selesai bentar. Beringin, apa lagi? Kepala banting. Banyak kapas. Sudah, sekarang ini lagi. Oke, tepuk tangan buat kelompok satu. Dan satu orang yang baca kalian bentar, mulai bentar. Oke, selesai, tepuk tangan. Bentar. Berhadapan gitu ini ya. Nah, bentar. Bagi dulu rakyat Indonesia, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, kelompok terakhir. Kelompok 4. Kelompok terakhir. Kasih lihat temannya pintar, yang ingin belakang temannya. Oke. Saya membaca dan menghadap ke teman-teman. Ya, tunjuk. Ini apa? Bintang, lantai, beringin, apa lagi? Lantai, terus. Nah, tadi yang apa? Sekarang lanjut ke bunyinya lagi bentar. Kasih lihat temannya, kerjanya. Oke, baca. Sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, sila kedua. Kemudian ketiga. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kita lanjut ke KPD kedua ya. Warnanya. Nah, kemudian beringin apa warnanya? Panjang kapas, warnanya apa? Kemudian banting. Nah, itu. Ya.
Pakai saja ini. Bagi tempat dulunya pintar, tempat dulu tadi pintar, sampai tempat dulunya. Nah, tempat dulu tadi. Udah? Oke, yang belum diselesaikan selesaikan cepat. Sudah? Oh ya sudah? Dan sudah? Tulis namanya ya? Namanya, saya coba tulis namanya. Oke, ini. Lagi kelompok 4. Akram. Duduk ya, kalau sudah baik di tempat duduk kita duduk yang tenang. Dan kembali tempat duduknya bentar. Kalau sudah kembali tempat duduknya. Apa lagi? Ya sudah? Jangan kumpul. Sudah kumpul. Mau kembali? Sudah. Kumpul. Oke, siap. Berikutnya, satu lagi. Lagi satu orang. Oke. Oke. Ya, oke. Ya. Oke, kembali tempatnya, duduk dengan tenang, kembali. Oke, sudah perhatikan kembali. Oke, jadi kita sedang mempelajari adalah apa? Pendidikan Pancasila ya. Jadi mulai dari bunyinya, simbolnya, kemudian sikap pengamalan Pancasila. Jadi dari sikap pengamalan Pancasila itu, cara pengamalan Pancasila ada yang tahu tidak? Tidak pertama apa tadi itu? Keluarga Yang Maha Esa, apa lagi?
Negara yang berada. Apa lagi? Ketiga. Empat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, kemudian dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita, apa tadi itu? Salat tepat waktu. Apa lagi? Doa sebelum melakukan kegiatan. Kemudian ketiga, bersikap ramah dan sopan. Sopan terhadap siapapun. Kemudian yang keempat itu, apa? Musyawarah. Musyawarah dalam melakukan memutuskan sesuatu. Kemudian bagi tugas. Kemudian menjaga kebersamaan antar warga. Jadi setelah kita mulai semua, mudah-mudahan setelah mempelajari simbol-simbol Pancasila, kemudian cara pengamalannya, ya, bisa diterapkan dalam doa seperti tadi itu. Berdoa sebelum makan, salat tepat waktu. Jadi sebelum saya tutup pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan doa untuk nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan supervisi akademik, yaitu pasca observasi, di mana tujuannya adalah untuk merefleksikan kembali dari hasil supervisi akademik kemarin yang telah dilakukan. Baik, saya akan memperkenalkan rekan saya. Sampai saya sudah ada rekan saya yang saya observasi kemarin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan, ada di SPD 1 Jogo sebagai kelas 3.
Pak kita akan melakukan fase evaluasi di mana tujuannya adalah membersihkan kembali hasil pembelajaran kemarin. Oke Pak, setelah melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaan Bapak? Nah, alhamdulillah Pak, pembelajaran kemarin berjalan lancar dan Gimana itu rasanya dengan tidak ada lancar. Ya, alhamdulillah. Dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin kira-kira sudah berapa persen dari apa yang Bapak rencanakan kemarin? Kalau 20%-nya sampai 80%. Sampai 80%. Kemudian kira-kira apa yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin? Kendalanya begitu. Kalau kendala yang saya hadapi kemarin dalam proses pembelajaran itu adanya siswa yang kurang fokus dalam proses pembelajaran. Itu kendalanya Pak, ada siswa yang masih kurang fokus gitu. Jadi di antara pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran kemarin itu masih ada mungkin ada beberapa siswa yang tidak fokus, yang tidak memperhatikan dari apa yang Bapak ajarkan kemarin. Kira-kira dari hambatan kemarin Pak, apa langkah untuk mengantisipasi atau memperbaiki situasi dan ada hambatan pada saat Bapak Kalau yang saya yang untuk mengantisipasi dari kita sudah melakukan pendekatan ya, siswa tersebut yang kurang fokus dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak sudah mempersiapkan langkah apa untuk memperbaiki termasuk siswa yang tidak fokus kemarin Pak. Dan yang terakhir Pak, apa harapan Bapak dalam proses pembelajaran kemarin? Kalau harapan saya dalam proses pembelajaran kemarin itu saya harap semua pembelajaran dengan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemarin dapat tercapai seperti yang tadi saya rencanakan kemarin. Jadi harapan Bapak ini dalam proses pembelajaran kemarin yang Bapak lakukan ini supaya terlaksana dengan baik dan semua tujuan pembelajaran yang Bapak rencanakan bisa tercapai dengan baik ya Pak. Terima kasih Pak waktunya atas kesempatan ini. Baik, demikianlah percakapan kami untuk kegiatan pas observasi yang kami laksanakan. Semoga kegiatan ini dapat menjadi pembelajaran buat saya sebagai calon guru penggerak dan dapat merefleksikan diri utamanya buat saya juga kepada rekan kerja saya, rekan teman sejauh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.